Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Untuk di sini saya akan mensimulasikan tentang sifat yaitu dari JFET dulu ya, JFET dulu kanal N. Rangkaiannya seperti ini. Di sini ada 9 volt positif ya, 9 volt positif. Kemudian dihubungkan ke drain dari JFET kanal N, kemudian untuk gate-nya itu kita kasih tegangan sumber yang lain ya. Ini sementara saya kasih tegangan 0 volt dulu. Kemudian di sini ada pengukur untuk volt yang tegangan di gate, kemudian source-nya dihubungkan dengan ground ya. Mari kita simulasikan ketika saya kasih tegangan 0 untuk gate-nya, itu gimana, apa yang terjadi. Nah, bisa kita lihat ini ya, di arus yang mengalir dari sumber kemudian menuju drain, kemudian menuju ke source, kemudian menuju ke ground, itu ada arus yang mengalir walaupun sangat kecil, 349,85 mA. Nah, itu. Terus apa yang terjadi ketika tegangan pada gate ini ya, pada gate ini kita atur menjadi tegangan minus. Apakah ada arus yang mengalir? Mari kita coba. Kita matikan dulu, kemudian kita ganti ini menjadi minus, misalkan min 1 gitu ya. Kemudian kita simulasikan. Apa yang terjadi? Nah, di sini tidak ada arus yang mengalir. Kalau dari 9 volt itu tidak ada arus yang mengalir yang menuju ke drain kemudian ke ground ini ya, ini tidak ada arus mengalir karena arusnya di sini adalah 0. Nah, ini tegangannya adalah min 1 volt ya. Maka JFET ini tidak bekerja karena dia atau tidak aktif karena dia tidak ada arus yang mengalir. Jadi buntu, tidak ada arus yang mengalir ke ground sini atau dari drain ke source-nya ini. Tuh. Coba kita tambahkan lagi misalkan min 5 volt. Tuh, apa yang terjadi? Ya. Min 5 volt. Nah, ini min 5 volt ya. Dia tetap 0. Berarti JFET ini tipe kanal P ini akan bekerja yaitu dengan gate diberi tegangan yang mendekati 0 atau sama dengan 0, dia akan bekerja atau dia akan aktif. Itulah sifatnya. Kalau dikasih min, dia akan tidak aktif. Bisa dibilangkan seperti itu. Itu ya untuk sifat dari karakteristik dari JFET untuk tipe kanal N. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas untuk tipe kanal P-nya seperti apa, JFET-nya, untuk rangkaiannya seperti apa, nanti setelah ini akan kita lanjutkan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang JFET, yaitu tetap tadi yang tadi kanal N, sekarang yaitu yang kanal P. Prinsip kerjanya kebalikannya ya. Kalau tadi dikasih semakin negatif, di arusnya adalah 0, tidak aktif. Kalau ini untuk tegangan gate-nya, ya ini tegangan gate ya. Tegangan gate, ini kaki gate-nya, ini nanti untuk pengukurnya itu semakin positif, maka JFET ini tidak akan aktif atau arus tidak akan mengalir. Kita coba ya. Di sini dengan sumber ini adalah kaki source-nya, bisa dilihat kaki source-nya. Di sini kaki drain-nya saya hubungkan ke ground ya. Jadi kebalikannya, untuk pemasangannya kebalikannya. Kalau tadi source itu ke ground, sekarang kalau untuk tipe P, source itu ke sumber, kemudian drain itu ke ground-nya. Kemudian gate itu diberi tegangan positif. Kalau yang tipe kanal N tadi untuk drain-nya itu kita beri tegangan negatif. Jadi semakin negatif dia arusnya kecil. Nah, kalau ini dia saya kasih tegangan untuk gate-nya ini ya. Untuk gate-nya ini semakin positif, maka JFET ini tidak akan aktif. Tegangannya 0 volt. Coba kita kecilkan untuk tegangannya ini ya, untuk tegangan gate-nya ini kita kecilkan menjadi misalkan 1 volt. Oke, kalau kita kecilkan mendekati 0 ya, kita kecilkan atau semakin kecil nanti semakin negatif. Misalkan ini dia arusnya akan mengalir dan
untuk JFET-nya akan aktif. Itu. Jadi prinsip kerjanya kebalikannya dari yang kanal N tadi. Kalau N tadi semakin negatif dia arusnya atau JFET-nya arusnya kecil dan JFET-nya tidak aktif. Kalau untuk yang kanal P semakin positif, untuk JFET-nya ini arusnya semakin kecil dan tidak aktif. Nih ya. Jadi ini kalau kita besarkan semakin positif, misalkan 12, kita kasih 12 volt kayak gitu. Nah, itu arusnya 0. Seperti itu. Jadi semakin positif untuk gate-nya, untuk kanal P dia tidak akan aktif dan arusnya tidak akan mengalir. Berarti kebalikannya dengan kanal N tadi. Kalau N tadi ini semakin negatif, dia tidak aktif. Kalau ini semakin positif karena ini kanal P, dia tidak aktif. Itu. Kalau ini kita kasih tegangan mendekati 0 atau 0 volt misalkan gitu. 0 volt kayak gitu. Nah, kita simulasikan. Nah, arusnya besar, arus mengalirnya besar juga. Maka dari itu berarti ini dia tidak aktif ketika tegangan ini sangat positif atau sangat positif sekali. Kalau kanal N tadi yang pertama tadi dia semakin negatif, ini tidak aktif. Jadi ini semakin positif, misalkan arusnya tidak akan mengalir, ini tidak akan aktif. Itu untuk prinsip kerjanya JFET, kanal P dan kanal N. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang MOSFET. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas tentang karakteristik atau sifat dari MOSFET, yaitu ini MOSFET yaitu kanal N ya. MOSFET itu juga ada kanal P sama kanal N, di mana untuk rangkaiannya seperti ini. Ya, jadi di sini ada drain dihubungkan ke ini adalah pengukur arusnya ya, atau langsung hubung ke sumber tegangan. Kemudian untuk source-nya ya, source-nya itu terhubung ke ground. Nah, untuk gate-nya itu dihubungkan ke positif. Ya, positif. Ke positif ini. Nah, maka akan kita simulasikan. Ketika tegangannya 0 dari drain kemudian gate juga tegangan 0 seperti ini. Jadi ini adalah gate itu dikasih tegangan 0, kemudian sumber juga 0 karena dihubungkan secara langsung ya ke sumber tegangan, arusnya yang mengalir 0. Jadi kemudian ketika ini kita ganti ya, dia misalkan 2 volt. Di sini bisa kita lihat arusnya 1,85 mA. Jadi di sini arus yang mengalir itu dengan tegangan gate sebesar 2 volt ya. Kalau tidak percaya nanti coba kita kasih tegangan ini ya. Tegangannya di sini kita kasih untuk tegangannya lagi ya. Sini coba kita ukur berapa, apakah benar dengan 2 volt ya. Pak. Ya, dengan tegangan gate 2 volt ini kita bisa lihat arusnya 1,8 mA. Coba tegangan gate-nya kita besarkan. Kita juga akan berubah dari sini ya. Kita besarkan. Mau coba kita menjadi 5 ya. Oke. Nah, arusnya 395,8 mA. Kalau yang tadi berapa? Kalau yang tadi kita kembalikan lagi. Kalau yang 2 tadi yaitu 1,85, berarti lebih kecil. Kalau kita tegangannya kita menjadikan 5 volt ya, menjadikan 5 volt. Nah, kita jadikan 5 volt ini untuk tegangannya. Itu untuk arusnya 398,33 mA. Jadi kesimpulannya, dengan pemberian gate ini tegangannya lebih tinggi ya, lebih tinggi untuk tegangannya, maka arus yang mengalir dari drain kemudian ke source itu juga akan lebih besar. Itulah sifat MOSFET. Jadi gate ini semakin tinggi dikasih tegangan, semakin besar dikasih tegangan, maka arus yang mengalir dari drain ke source-nya itu juga semakin besar. Ya, arusnya besar. Ya, seperti itu. Untuk prinsip kerja dari MOSFET. Ya.
Kita bisa ubah lagi kalau ini 398 ya. Kemudian kita ubah lagi misalkan di sini 7 volt. Ya. Ini menjadi 879, berarti semakin besar. Tetapi setiap MOSFET itu punya datasheet sendiri-sendiri. Ya, karena bahannya juga akan berbeda. Ini secara simulasi untuk prinsip kerjanya seperti itu. Jadi tegangan semakin tinggi, maka dia arus yang mengalir semakin besar. Tegangan tinggi di mana? Dimasukkan ke gate-nya. Ya, tegangan yang ada di gate. Itu untuk MOSFET ya, MOSFET tipe kanal N. Setelah ini nanti kita lanjutkan untuk tipe kanal P seperti apa ya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tentang MOSFET P channel ya. Ini kebalikan dari MOSFET yang N channel. Jadi kalau N channel tadi tegangan dari gate itu semakin tinggi, maka arus yang mengalir itu semakin besar. Ya, arus yang mengalirnya dari sumber menuju ke MOSFET-nya itu besar. Ya. Nah ini untuk pengaturannya, ya untuk konfigurasinya, ini adalah kaki kita simulasikan. Kita kasih tegangan besar dulu, yaitu sebesar 5 volt. Nah, kaki source-nya ini yaitu dibalik kebalikannya dari MOSFET tipe kanal N. Kalau kanal N source-nya itu di ground, drain-nya itu di positif. Kalau kanal P itu kaki source-nya itu dihubungkan ke positif, untuk drain-nya dihubungkan ke negatif. Nah, untuk tegangan gate kita bisa lihat ini adalah gate-nya. Kalau untuk tipe sebelumnya yaitu kanal N, yaitu jika tegangan ini besar maka arusnya ini yang mengalir besar. Kalau tipe kanal P itu kebalikannya. Kalau ini tegangannya untuk gate-nya besar, maksudnya ini tegangan besar, itu arusnya kecil. Nah, kalau yang N itu kan tadi ini besar, arusnya besar. Tapi kalau yang P, ini tegangan gate-nya ini besar, maka arusnya kecil. Kalau tegangan gate-nya kecil, maka arusnya besar. Kita coba ini kita ganti dengan tegangan 0 volt. Nah, tegangan 0 volt itu 141,08 mA. Kalau 5 volt tadi 0. Kita coba ini 2 volt. Nah, arusnya semakin kecil. Berarti untuk tegangan gate itu semakin besar. Kalau untuk tipe P, tegangan gate semakin besar, maka arusnya semakin kecil. Tegangan gate semakin kecil, maka arus yang mengalir besar. Yaitu kebalikannya, kalau tipe N yang pertama, tegangan gate besar tinggi, maka arus yang mengalir juga tinggi. Kalau tegangan gate-nya kecil, itu kecil. Itu untuk tipe N. Kalau sekarang tipe P. Ya, tipe P untuk tipe P, gate-nya kecil, arusnya besar, gate-nya tegangannya besar, arusnya kecil. Itu untuk tipe P. Itulah karakteristik dari MOSFET tipe P. Oke, baiklah, di sini sudah ada rangkaian tentang pengaplikasian yaitu MOSFET. Di sini saya tipe kanal P yang terakhir tadi ya. Di sini MOSFET sebagai saklar ya. Ini MOSFET-nya sebagai saklar. Prinsip kerjanya gimana? Kita langsung saja. Nah, ini adalah sensor cahaya. Ketika cahayanya besar, maka di sini tegangannya itu akan kecil ya. Kalau di sini tegangan yang menuju ke gate itu kalau cahayanya terang, loopnya besar karena itu cahayanya terang, maka tegangannya di sini besar. Nah, berdasarkan sifat dari MOSFET tipe kanal P tadi, ketika gate-nya itu tegangannya besar, yaitu sekitar 4,95 volt, maka di sini tidak ada arus yang mengalir. Arus yang mengalir ke ground. Kalau tidak ada arus yang mengalir, maka LED di sini, ini adalah LED, itu tidak akan menyala.
Nah, itu. Kalau di sini eh, ini adalah namanya rangkaian pembagi tegangannya. Kalau di sini itu nanti cahayanya besar, nah maka di sini tegangannya itu kecil, hampir mendekati nol yaitu 19,92 mV. Karena ini tegangannya kecil, maka ada arus yang mengalir seperti sifatnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya arus yang mengalir, itu maka LED ini menyala. Itu. Jadi ini di sini MOSFET-nya yaitu sebagai saklar. Di sini adalah rangkaian pembagi tegangan, ini ada resistor ini untuk membagi tegangan. Nanti ini kan sensor cahaya berdasarkan cahayanya gelap dan terang. Ketika cahayanya gelap, prinsipnya nanti ketika cahayanya gelap, luxnya 0 itu eh, luxnya 0 itu atau gelap itu dia akan mati. Tapi kalau terang itu LED-nya akan nyala seperti itu. Tapi di sini pengacunya pada MOSFET-nya. MOSFET-nya ini di sini sebagai saklar. Nah, ketika dia tegangan gate-nya kecil, LED-nya akan nyala. Tapi kalau tegangan gate-nya itu dibuat besar dengan cara menurunkan lux-nya, nah, ini di sini kita bisa lihat 4,95 volt, maka MOSFET ini tidak akan aktif, arusnya tidak ada mengalir, LED-nya mati. Nah, seperti itu untuk aplikasinya, untuk yang sederhana. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa akan bahas aplikasi MOSFET selain sebagai saklar. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini.